Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sekarang kita baca doa dulu, ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru absen dulu, ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Alia, Hadir. Alia, Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah karena semuanya hadir hari ini, ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran, masuk ke materi belajar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang surah. Ad-Duha. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Apa-apa yang ingin kita capai setelah kita belajar tentang surah. Ad-Duha. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1, mampu membaca, menulis dan menghafalkan surah Ad-Duha. Yang kedua, mampu menjelaskan pokok-pokok pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah. Ad-Duha. Yang ketiga, senantiasa terbiasa membaca surah Ad-Duha dalam kehidupan. Sehari-hari. Nah, sekarang kembali ke sini, kembali ke materi. Jadi surah Ad-Duha. Apa artinya Duha? Waktu pagi. Ya, waktu. Pagi. Kemudian surah Ad-Duha ini berada pada urutan keberapa dalam Al-Quran? 93. 93. Ada berapa ayat dalam surah Ad-Duha? 11 Ya, ada 11. ayat. Ya. Kemudian surah Ad-Duha ini termasuk omongan surah apa? Makiyah. Makiyah. Karena diturunkan di kota Madinah. Makkah. Ya, Makkiyah, ya. Kemudian anak-anakku semua harus tahu bahwa surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban terhadap hinaan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Ya, karena pada saat itu Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran jarang turun, ya, sehingga kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa Allah sudah membenci Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Al-Quran tidak diturunkan lagi, ya. Itu adalah anggapan kafir Quraisy. Sehingga Allah langsung menurunkan surah Ad-Duha. sebagai balasan terhadap hinaan atau jawaban terhadap pertanyaan dari kafir Quraisy. Itu sehingga surah Ad-Duha ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah paham? Paham. Ya. Jadi kalau sudah paham, sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan, ya nanti saya akan bagi ke dalam 3 kelompok, ya. Dalam 3 kelompok nanti ada yang menulis tentang surah Duha, ada yang menulis arti surah Duha, kemudian ada yang menulis kesimpulan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah Ad-Duha. Ad-Duha, ya. Sudah paham? Paham. Ya. Jadi sebagai kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 2 di sini. Kemudian kelompok 3 di sana, ya. Nah, kelompok 1 bertugas menulis
naik ke atas untuk membacakan atau menyampaikan apa-apa yang sudah ditulis bersama anggota kelompoknya. Ya, sekarang silakan kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selesai, Bu. Sudah selesai? Ya, jadi sekarang karena sudah selesai semua, kita persilakan sebelum kita persilakan kelompok 1, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya supaya semangat. Ya, ayo, Robi Pancasila berdiri dulu semua. Semangat ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif, bernalar kritis dan kreatif. Merdeka berdaya, sukses bersama. SD 1 Batu, berilu, beringan dan berdaya. Merdeka belajar, yes, yes, yes. Sekolah penggerak, hebat, hebat, hebat. Ya, silakan dulu kembali ya. Sekarang kita lanjut. Kita persilakan kelompok 1 untuk naik di atas membacakan apa yang sudah ditulis. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallah. Membacakan apa yang sudah ditulis bersama kelompoknya. Hasil kerja kelompok kami tentang arti surat Ad-Duha. Pertama, demi waktu duha ketika matahari naik sebenggala. Kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Ketiga, Tuhan tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Kelima, dan sungguh Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Tangan semua untuk kelompok 2.
Tepuk tangan semua. Ya, jadi demikianlah pemaparan dari ketiga kelompok tadi. Ya, jadi kelompok 1 sudah membacakan surah Ad-Duha mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian kelompok 2 tadi sudah membacakan arti dari surah Ad-Duha mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 juga. Kemudian kelompok 3 sudah memaparkan, menyampaikan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Ya, jadi saya harap anak-anakku semua sudah dipahami, sudah dimengerti ya tentang surah Ad-Duha. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu Guru tanya dulu, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada berarti sudah dipahami dengan baik, ya. Ya, jadi nanti kalau Ibu Guru tanya, suatu saat nanti Ibu Guru tanya, pas harus wajib jawab semua, ya. Sudah tahu semua apa itu surah Ad-Duha. Ya, jadi sebelum kita tutup, jadi sebagai kesimpulan tentang surah Ad-Duha bahwa pertama, bergaullah dengan anak yatim seperti dengan anak yang lain. Maksudnya jangan kita membeda-bedakan antara teman, ya, dengan anak yatim, dengan yang bukan, tetapi kita harus bergaul dengan sama, ya. Yang kedua, ini yang kedua yang paling penting. Meminta-minta termasuk perbuatan yang tidak mulia. Kenapa? Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi hati-hati yang suka minta ditraktir sama temannya, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai bilang sedikit-sedikit, belikan kak dulu ya, traktir dulu ya. Jadi ingat tadi ya, sudah dijelaskan di surah Ad-Duha bahwa meminta-minta itu termasuk perbuatan tidak baik, ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ketiga yaitu kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada